Halo sahabat bagi-bagi, Indonesia stop semua ekspor picu perang baru di Eropa, karena berebut butuh pasokan Indonesia? Dengan Uni Eropa, mereka cukup kecewa pemerintah akan melakukan banding dan mereka menyatakan akan membuka kemungkinan untuk melakukan retaliasi secara langsung ya kepada pemerintah Indonesia karena dianggap tidak mematuhi keputusan panel. Namun kami sampaikan kepada mereka bahwa hak untuk melakukan banding ini adalah hak dari setiap anggota WTO. Semuanya pusing, bener melihat kerutan wajahnya tambah semuanya, rambutnya di sini tambah putih semuanya. Karena momok semua negara sekarang ini inflasi. Momok semua negara sekarang ini inflasi. For Europe itself, for the EU in particular, we don't have a security of food as issue, but we have a price issue, and there's definitely a massive increase in the cost of living for households because of what they need to buy, and that is caused by the war, direct and indirect effects. Di Eropa ini seperti orang bingung gitu ya, dan mereka menerapkan anti deforestasi untuk sawit, kemudian peternakan sapi, kedelai, coklat, kopi dan kayu. Tapi kenapa tidak mereka terapkan misalnya anti deforestasi untuk bunga matahari atau rapeseed yang merupakan produk-produk mereka? Kan berarti ada double standard nih, gitu ya. Sahabat bagi-bagi, entah sampai kapan, persoalan yang dilakukan Presiden Jokowi, terhadap semua yang dimiliki Indonesia, dari mulai bahan kekayaan alam Indonesia, yang terus menyetop semua ekspor, mungkin adalah pemicu konflik baru, apalagi, sampai membuat negara lain berperang, jangan sampai hal itu terjadi. Karena kebijakan yang dilakukan Jokowi, negara yang membutuhkan Indonesia, malah menjadi berperang. Nah, yang jadi pertanyaannya, dari semua hal itu, apakah kebijakan Jokowi yang terus menyetop semua ekspornya ke Eropa, akan menjadi pemicu perang baru, antara negara mereka, karena saling berebut bahan dari Indonesia, atau hanya konflik perang dagang, antar negara, seperti yang dikatakan Jokowi? Simak video ini baik-baik, agar kalian tidak salah paham, dan malah menyalahkan Mimin di kolom komentar. Sahabat bagi-bagi, salah satu yang mungkin membuat kalian bingung, bahwasannya, ancaman perang kembali muncul di Eropa. Ini setelah Rusia dan Ukraina, kali ini, ketegangan muncul, antara dua negara, Serbia dan Kosovo. Kedua negara tersebut, merupakan anggota dari salah satu sekutu AS, dan juga salah satu negara, yang membutuhkan pasokan dari Indonesia. Melihat hal ini, AS, Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara, atau NATO, dan Uni Eropa, mendesak adanya pengekangan maksimum, di Kosovo Utara, tepatnya, di kota Mitrovica, lokasi di mana konflik dengan etnis Serbia terjadi. Dan apakah hal ini, ada keterkaitannya dengan Indonesia, yang menyetop semua ekspor? Mari kita lanjutkan saja menontonnya sampai selesai. Sahabat bagi-bagi, sementara itu, pasukan perdamaian NATO di Kosovo, atau KFOR, meminta semua pihak menahan diri, dan mendukung dialog antara semua pihak, untuk meredakan ketegangan. KFOR merupakan tentara NATO, yang dikerahkan ke Balkan, untuk menjaga perdamaian. Wilayah Kosovo Utara memanas, setelah pemerintah Kosovo, meminta etnis Serbia di sana, untuk menanggalkan plat nomor mobil Serbia mereka, dan menggunakan milik Pristina. Hal ini pun memicu barikade warga Serbia. Sejak tanggal 10 Desember warga Serbia di sana membangun penghalang jalan, mereka bahkan menutup dua penyeberangan perbatasan, antara Serbia dan Kosovo, serta jalur angkutan darat Merder, dengan truk, dan kendaraan berat lainnya. Hal ini bisa digarisbawahi, kalau Indonesia, tidak ada kaitannya dengan hal tersebut, tetapi sahabat bagi-bagi, sebelumnya, Pak Presiden Jokowi, telah menantang semua negara, yang merasa dirugikan, atas kebijakan larangan ekspor bahan mentah Indonesia, untuk menggugatnya ke WTO. Ia mengatakan, gugatan itu tak akan menyurutkan langkahnya, sebagai pemimpin Indonesia. Jokowi mengatakan, akan mengumumkan larangan ekspor, hal itu dilakukan demi menciptakan hilirisasi, sehingga, dapat menambah nilai tambah, bagi Indonesia. Jokowi mengatakan, larangan ekspor diberlakukan supaya kekayaan alam di dalam negeri, bisa memberikan manfaat besar, ke rakyat Indonesia.
Ia menambahkan, manfaat itu sudah didapatkan dari larangan ekspor nikel yang diberlakukan pemerintah. Ia menyebut, nilai ekspor nikel dalam bentuk bahan baku mentah, sebelumnya, 1,1 miliar dolar. Tahun ini, ia menargetkan, setelah larangan ekspor, diberlakukan dan nikel, diolah di dalam negeri, nilai itu bisa melonjak, jadi 30 miliar dolar. Ia mengatakan, Indonesia selama ini dirugikan, selama berpuluh-puluh tahun, karena mengekspor bahan baku mentah. Jokowi telah berulang kali mengatakan, hilirisasi akan terus dilanjutkan, meski Indonesia mengalami tantangan, termasuk saat kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel, yang diajukan oleh Uni Eropa. Ia mengatakan, Indonesia harus berani mengambil keputusan, dan tidak takut terhadap negara manapun. Jika kita teliti lebih jauh, kalau ketegangan kedua negara, antara Serbia dan Kosovo, dipicu karena sudah merasa dirugikan oleh Indonesia, pemecah perang juga bisa berimbas, karena kekurangan pasokan, dan akhirnya saling merugikan satu sama lain. Sahabat bagi-bagi, untuk diketahui, Australia adalah pengekspor LNG terbesar di dunia, dengan pasar terbesar adalah Asia. Namun, permintaan dari Eropa, diyakini akan mengurangi pasokan dari Australia. Ladang gas utamanya, jauh dari Sydney, dan Melbourne, dan kota-kota besar lainnya, di Tenggara. Regulator persaingan Australia, sebelumnya memperingatkan, bahwa dengan situasi ini, tanpa impor LNG, pasar Tenggara, akan menghadapi kekurangan, dari musim dingin 2024. Indonesia yang merupakan tetangga Australia, bisa saja menganggap, ini sebagai peluang, dan tombol penyelamat bagi umat manusia di Eropa. Pasalnya, Bumi Pertiwi juga merupakan salah satu eksportir gas, alam cair besar dunia. Per 2020, pangsa pasar ekspor, LNG Indonesia, di dunia, mencapai 3,4%. Airlangga mengatakan, persoalan memasok gas, bukan persoalan mudah. Perlu ada upaya jangka panjang, bila Indonesia mau membantu memenuhi pasokan gas Eropa. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah dengan Indonesia, yang menyetop semua ekspor, akan berpengaruh terhadap kedaulatan dan kenyamanan bangsa lain, yang berpotensi berperang dikarenakan hal tersebut? Tetapi, Indonesia juga ada tombol, agar hal tersebut, juga tidak akan terjadi. Kalian bisa nilai sendiri di kolom komentar di bawah, karena menurut Mimin sendiri, masih simpang siur untuk hal tersebut, bisa terjadi. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Merdeka!